tadinya sebagai seorang seniman, terus akhirnya menjadi seorang chef. Ada perang batin nggak di situ atau emang udah enjoy aja? Enjoy aja, saya mengalir sih. Jadi gini ya, saya pernah ingat dulu orang adik bapak saya itu bilang, kamu tuh ambil sekolah Jongos. Jongos itu dari bahasa Belanda artinya jongens. Jongens anak muda, tapi diplesetin dalam bahasa Jawa itu Jongos itu pembantu. Kamu ambil sekolah pembantu loh. Soalnya kamu bersihin WC, kamu akan masak, kamu akan menjadi pembantu tapi kelas gitu loh. Ya itu anggapan orang dulu. Tapi saya percaya bahwa ini adalah sebuah profesi yang akan ketika saya semakin tua makan semakin dicari. Nah, jadi ketika itu awal karir saya kerja di Hard Rock Cafe Jakarta sebagai buzzer tahun 96. Nah, itu saya kerja sebagai buzzer dan cuci piring lah katakan. Kerjaannya itu bersihin muntah orang tuh. Orang kalau udah weekend kan mabuk ya. Banyak yang jackpot ya. Jackpot, nah itu udah. Chef Haryo udah deh. Dulu nasi bukan Chef Haryo. Siapa? Saya lupa nama saya siapa. Haryo Thor apa siapa saya lupa. Nah itu tukang bersihin muntah di Hard Rock terkenal itu. Cuman saya yang mau, karena saya mau belajar dan bekerja itu dengan cinta dan asik gitu, enjoy aja. Kalau emang bersihin muntah, suatu hari saya pasti akan mengalami perubahan. Karena saya memang suka dengan percepatan gitu. Saya fast banget dalam belajar. Fast learner berarti. Fast learner saya. Oke. Dari dulu. Nah kan akhirnya Chef Haryo tuh sampai tinggal di Belanda, State dan juga Kanada itu. Nah itu gimana sih sebenarnya pengalaman hidup di sana tuh? Iya jadi itu dia, saya orang yang banyak mencari peluang ya sebenarnya. Kalau dibilang cerdas juga enggak, tapi mungkin agak ular kali ya. gitu ya. Ada lagunya loh. Gimana caranya ke luar negeri, tapi bapak lu nggak sanggup bayarin lu ke luar negeri gitu. Cari beasiswa. Nah, gimana cara cari beasiswa? Ya udah. Digas tuh, kemampuan masaknya digas. Kita bikin impresi, kita bikin surat menyurat. Dulu belum ada internet tuh kan. Tahun 97, 98 tuh belum ada. Kita ke London, kita ke Amsterdam gitu, surat menyurat gitu. Membuat impresi aja, ngejual diri gitu kan. Nah, saya mampunya di situ. Akhirnya ya udah, kesempatan beasiswa itu saya dapatin di Belanda dan di negeri Amsterdam, di kota Amsterdam. You know Amsterdam itu kan kawahnya neraka ya di sana. Lu melihat bentuk maksiat apa aja ada di sana, luar biasa gitu, masya Allah ya. Kawah neraka loh. Kawah neraka. Bagus tuh. Iya kan, Chandra di mukanya neraka. Tapi siapa tahu bahwa 2019 kemarin masjid terbesar di Eropa ya di Amsterdam. Ada Blue Mosque di situ. Nah itulah kuasa Allah. Nah pada saat akhirnya Chef Haryo ke sana, ke Belanda, terus ke States sama Kanada itu, apa yang dirasakan pertama kali? Perbedaan apa yang dirasakan? Saya orang yang percaya dengan, dulu ya kita bicara 20 tahun yang dulu ya, saya tuh orangnya percaya dengan kekuatan yang besar, yaitu Allah. Saya percaya ada Allah, tapi saya nggak sholat. Akhirnya hidup saya ya hanya hidup dengan work hard, party hard, work smart, don't work hard gitu. Itu adiam saya, liberal banget tuh. Lu kerja keras, tapi lu party keras gitu. Lu kerja keras, lu buang duit. Lu dapetin pekerjaan dan posisi bagus, itu bersenang-senang. Nggak ada rasa syukur di sana. Chef Haryo ini orangnya suka berteman dengan siapa saja, bukan sombong, tapi dia tidak pernah mengingat Allah. Ini 20 tahun yang lalu ya? Iya, 20 tahun yang lalu ya. Pokoknya dikasih senang aja. Dia si Haryo berdoa, ya Allah, kalau engkau adalah pemilik dunia ini, maka berikanlah aku kesempatan untuk melihat dunia. Dijawab. Tapi nggak ingat Allah. Ya kan? Jadi, ya karena aku memang suka percepatan, aku belajar sangat cepat, terus bergaul, fleksibel, pandai melihat peluang, tapi tidak bersyukur. Jadi, sombong itu bukan merendahkan orang ya. Sombong itu merasa baik-baik saja. Pada saat itu merasa diri baik-baik saja. Diri kita paling oke. Teman kita banyak, pekerjaan kita bagus, kita nggak jahat sama orang, tapi nggak pernah bersyukur, nggak pernah bersujud. Nah, apa yang dirasain pada saat jauh dari agama waktu itu? Ya senang. Justru. Senang. Itu namanya istiraj namanya. Kalau saya belajar istirahat itu ketika engkau bermaksiat, maka semakin kita bermaksiat, kita akan semakin dikuatkan. Semakin kita bermaksiat, kita akan dikayakan. Kita akan ditinggikan derajatnya.
akan ditambah kuatkan. Tapi hati-hati, ketika kita sudah sampai di pucuk yang paling tinggi, maka kita dipersiapkan untuk jatuh sesakit-sakitnya. Itu yang namanya istiraj. Jadi Allah itu akan berikan terus, akan berikan apa? Fur. Tersenang kamu sampai di mana? Sampai di mana? Bersenang-senanglah. Tapi ingat, kamu adalah seorang muslim. Kamu pernah bersyahadat. Konsekuensi syahadat itu akan diminta, cepat atau lambat. Nah, pada saat di sana juga kan berarti mengolah makanan dengan bahan-bahan yang gak halal juga dong? Tentu saja. Saya sudah melewati fase itu. Saya pernah menjadi tukang sate babi, saya tusuk. Kemudian pasti adalah icip-icipnya ya, bohong kalau chef itu nggak ngicip ya. Iya. Pergaulan sehari-hari juga, kita dari hotel ke hotel, restoran ke restoran itu keluar champagne, keluar homer gitu. Keluar tuh hal biasa sebagai welcome drink ya. Dulu bagi saya itu hal yang biasa gitu. Itu bahasa pergaulan. Karena saya juga bukan orang yang suka mabuk. Tapi akhirnya, ya itulah mengerinya kita tinggal di negara non-muslim ya, tanpa ilmu agama. Akhirnya kita melihat semua itu sebagai sebuah kebiasaan dan biasa-biasa saja. Sehingga kita menjadi manusia yang liberal. Pada saat itu ya? Bersyahadat, Islam, tapi otaknya liberal. Nah, itu banyak sekali. Nah, akhirnya kan sampai waktu itu Chef Haryo kan juga menyandang status sebagai selebriti, gitu kan? Itu sepulang saya dari dari Belanda, Amerika dan Kanada, dan saya nyasar di Jak TV ini. Jak TV ini yang mengangkat saya pertama kali karir saya sebagai chef. Jadi sekarang balik ke kandang dong ya? Balik ke kandang. Ini confession, berbagi pengalaman. Ini tahu nih dia, ini kameramen tahu. Kameramennya dari dulu ya. Banget lah. Gitu kan. Bohong kalau kita menjadi terkenal itu tidak ada perasaan sombong. Walaupun setitik. Sombong itu walaupun setitik itu ada. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu sifat manusia banget. Makanya saya mengingatkan buat kawan-kawan yang menjadi terkenal, menjadi public figure gitu. Kita harus banyak istighfar. Betul. Harus banyak. Setuju. Istighfar terus. Masya Allah, tabarakallah. Bahwa semua ini adalah titipan Allah. Semua ini adalah kita ditugasi menjadi terkenal untuk menjadi apa? Memberikan manfaat kepada umat, kepada follower kita, kepada viewer kita. Jadi ya kalau Haryo dikenal sebagai seorang juru masak ya, jadilah juru masak yang bermanfaat, memberikan inspirasi, memberikan hal-hal yang baik buat follower saya. Bukan saya mengangkat, saya bisa saja nih angkat wine nih, pairing wine. Terus yang ngefans sama saya jadi ikut-ikutan angkat pairing wine. Berapa dosa jariah yang harus saya tanggung dari sana? Ketika saya dikagumi mengangkat wine. Bagaimana ketika dia minum wine, lalu dia menyetir mobil, dia tabrakan, lalu dia mati, atau mengajak mati karena menabrak orang. Bagaimana ketika saya mengangkat wine, kemudian dilihat oleh seorang wanita yang masih muda, belum pengalaman melihat dunia, lalu dia mabuk, setelah dia mabuk dia diperkosa. Itu dosa amal jariah saya. Saya takut dengan itu.